Assalamualaikum anak-anak ibu. Berjumpa lagi dengan Ibu Dina dalam pembelajaran tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Rangkuman materi tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran 5, yaitu muatan SBDP tentang tempo dan nada. Sebelumnya kamu sudah mempelajari lagu Menanam Jagung. Nah, lagu Menanam Jagung dinyanyikan dengan tempo allegretto atau agak cepat dan riang. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu ketika dinyanyikan. Secara umum, tempo dibedakan menjadi 3, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, lagu Menanam Jagung tadi termasuk kepada tempo cepat karena dia lagunya riang dan gembira. Dalam menyanyikan sebuah lagu, selain tempo, kamu juga harus memperhatikan nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Jadi kamu harus memperhatikan tempo dan nada ketika menyanyikan sebuah lagu ya, sehingga lagu yang kamu nyanyikan terdengar indah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, muatan IPS tentang sumber daya alam. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan berasal dari alam. Nah, sumber daya alam terbagi atas 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus tidak akan habis atau stoknya tidak terbatas. Contohnya air, tumbuhan, hewan, matahari, angin, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan cepat habis. Jadi stoknya terbatas jika kita tidak menghematnya. Jadi anak-anak ibu, sesuai pelajaran kita di tema 2 ini, kamu harus berhemat energi, terutama hemat energi listrik dan hemat energi seperti sumber daya alam. Nah, apa contohnya dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Minyak bumi, batu bara, emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain. Kita lanjut pembelajaran kita, pembelajaran 6. Simak video berikut dengan baik ya. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut? Jadi adik-adik di sini ada gambar kendaraan bermotor, yaitu mobil dan sepeda motor. Apakah kalian tahu dari mana sumber energi yang bisa menggerakkan kendaraan bermotor ini? Ya, sumber energi yang digunakan adalah sumber energi yang berasal dari bensin. Nah, bensin di sini adalah minyak bumi, adik-adik. Jadi bensin, Pertamax, Pertalite, dan sebagainya itu adalah contoh atau jenis-jenis dari minyak bumi. Nah, di sini minyak bumi itu merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi ini. Jadi mobil dan motor, bahkan pesawat terbang, lalu kapal, kereta api, itu menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi adik-adik. Ya, untuk pesawat terbang itu menggunakan aftur dan bensol dan lain sebagainya ya. Mobil bisa menggunakan bensin, lalu sepeda motor juga menggunakan bensin. Selain itu minyak bumi itu ada juga oli. Nah, oli itu juga termasuk dalam minyak bumi. Lalu aspal itu juga termasuk dalam jenis minyak bumi. Jadi minyak bumi ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah kamu bahwa minyak bumi itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adik-adik?
Jadi sekali pakai langsung habis. Oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menghematnya. Jadi karena minyak bumi ini termasuk energi yang tidak dapat diperbaharui, maka kita itu mempunyai kewajiban untuk menghematnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi ini membutuhkan waktu yang sangat lama adik-adik, bisa mencapai jutaan tahun. Jadi minyak bumi ini berasal dari hewan-hewan laut yang mati yang tertimbun berjuta-juta tahun yang menghasilkan minyak bumi. Jadi minyak bumi ini tidak bisa diperbaharui dan sekali pakai ya akan langsung habis adik-adik. Jadi untuk mendapatkannya butuh waktu yang sangat lama. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Nah, di sini akan terjadi kelangkaan minyak bumi. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau untuk setiap warga negaranya untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Jadi secara hemat kita bisa menggunakan minyak bumi. Contoh poster ajakan hemat minyak bumi. Nah, ini adalah contoh poster adik-adik yang merupakan ajakan untuk menghemat minyak bumi ya, menghemat bahan bakar. Nah, di sini naik angkutan umum aja. Naik sepeda lebih santai, jalan kaki aja, Bro. Nah, ini ya. Ini ciptaan dari Nawa Aufa Subki. Nah, ini adalah contoh poster ajakan hemat minyak bumi. Kalau kalian pergi ke suatu tempat dan tempatnya itu tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau jalan kaki, lebih baik adik-adik jalan kaki ya, daripada menggunakan sepeda motor. Kalian tidak akan hemat energi juga. Jadi kalau hanya membeli sesuatu di warung dekat rumah, nah kalian bisa jalan kaki atau naik sepeda. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa ya maksud dari pernyataan tersebut? Nah, jadi warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Jadi hak itu adalah apa yang akan kita terima. Sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan. Di sini semua warga negara itu mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan minyak bumi. Nah, untuk memanfaatkannya pun perlu bijak adik-adik. Jadi perlu ada penghematan supaya minyak bumi itu tidak terjadi kelangkaan. Nah, hak kita itu bisa dengan cara membeli minyak bumi bahan bakar ya untuk mobil, untuk sepeda motor. Itu hak kita memanfaatkannya. Bisa memakai sepeda motor, bisa memakai mobil. Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya yang berkaitan dengan minyak bumi ini? Tentunya kalau kita tidak bisa mendapatkan hak kita untuk memanfaatkan minyak bumi, ya kita tidak bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari adik-adik ya. Jadi banyak aktivitas kita yang akan terganggu karena kita tidak mendapatkan hak untuk memanfaatkan minyak bumi. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Lalu berikan contohnya. Nah, di sini maksudnya adalah kita sebagai warga negara itu juga punya kewajiban. Nah, kewajiban tadi adalah apa yang harus kita lakukan. Nah, kewajiban kita adalah menggunakan minyak bumi secara hemat. Ya. Berikan contohnya dalam menghemat minyak bumi ini.
Ya tadi, misalnya bepergian dalam jarak yang dekat, kita bisa jalan kaki, kita bisa naik sepeda, itu malah lebih sehat untuk tubuh kita. Jadi kewajiban kita yaitu tadi, menghemat penggunaan minyak bumi. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Nah, di sini kalau kita tidak mau menghemat energi, terutama yang menghemat energi minyak bumi, otomatis akan terjadi kelangkaan minyak bumi. Nanti aktivitas kita bisa terkendala. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, saranmu apa nih adik-adik? Saran Kak Citra ya, kita harus menghemat minyak bumi ini, yaitu tadi dengan kalau bepergian jarak dekat, kita bisa pakai sepeda, bisa jalan kaki. Lalu jika kita bepergiannya banyak orang bisa menggunakan mobil, tapi kalau cuma 1-2 orang bisa menggunakan sepeda motor. Itu lebih bijak dalam memanfaatkan minyak bumi. Kendaraan itu memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita adik-adik. Apakah adik-adik masih ingat sumber energi apa yang kita perlukan agar tubuh kita bisa bergerak? Nah, tubuh kita bisa bergerak karena kita mendapatkan sumber energi dari makanan. Makanan yang kita makan itu akan menghasilkan energi untuk tubuh kita. Dan tubuh kita bisa bergerak karena adanya energi tersebut. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti materi yang sudah dijelaskan. Terima kasih, sampai jumpa.